selama ini kan kita lihat banyak bank yang membuka dua pintu kan. Antara yang konvensional, bank syariah itu bank-bank nasional semua. Dan negara ini juga bukan negara Islam. Ini negara Pancasila. Negara Islam seperti Malaysia, Pakistan negara Islam. Brunei Darussalam, Mesir. Mereka jelas uangnya kan. Nah, itu mereka juga hidup bank konvensional yang mungkin saja investasinya dari bank syariah. Nah, hari ini BPR Aceh Utara itu atau dulu namanya Sabim Sampi sudah di take over oleh stafnya dari LPS dari pusat. Pengurus-pengurus yang lama sudah dinonaktifkan, sekarang dikelola. Menurut Pak Dokter, kira-kira nanti kemana nih muaranya? Mungkin ada tindakan penyelamatan. Kalau dia lihat tidak memungkinkan untuk diselamatkan, mungkin ya disuntik mati juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sisi lain, sejak 12 Januari 2024 lalu, Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS Pusat menetapkan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Aceh Utara sebagai penyandang status bank dalam resolusi atau BDR dan masuk dalam daftar bank yang sakit. Ini disebabkan kondisi keuangan memburuk dan tidak mampu disehatkan kembali oleh pemiliknya, yaitu pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Bupati atau pejabat Bupati Aceh Utara, Dr. Andes Mahyujar, MSI berkelit bahwa kondisi ini karena tidak ada suntikan pinjaman atau penyertaan modal dari Bank Aceh Syariah. Padahal pemerintah Kabupaten Aceh Utara menurut Mahyujar merupakan lembaga pemerintah kedua terbesar setelah pemerintah Aceh yang memiliki saham di Bank Aceh. Persoalan kemudian tersandung dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang kegiatan penyertaan modal oleh bank umum. Di sini diisyaratkan bahwa bank syariah tidak bisa melakukan penyertaan modalnya pada bank konvensional. Begitu juga dengan surat dari Dewan Syariah Nasional atau MUI yang ditandatangani oleh Ma'ruf Amin. Di sana disebutkan bahwa pada prinsipnya DSN atau MUI melarang syariah menyalurkan dana kepada jasa keuangan konvensional karena bertentangan dengan prinsip syariah atau larangan transaksi ribawi. Apakah alasan-alasan tersebut masuk akal dan memungkinkan atau sebegitu mudahkah pemerintah Kabupaten Aceh Utara hanya gara-gara suntikan modal 1 atau sampai 6 miliar lalu mengancam untuk menarik dananya di Bank Aceh Syariah? Saya kembali mengundang Dr. Taufik Abdul Rahim, seorang pengamat ekonomi yang sudah kita kenal bersama untuk membahas masalah ini. Assalamualaikum, Pak Dokter. Ya, Pak Dokter, seperti yang saya jelaskan tadi, ini antara persoalan konvensional ribawi, antara bank umum dengan bank BPR. Menurut data LPS itu ada sekitar 1.400 lebih BPR dan BPR syariah yang ada di Indonesia. Dan rata-rata setiap tahunnya 7 sampai 10 itu yang memang kolab dan tidak beroperasi lagi. Kenapa ini bisa terjadi, Pak? Terima kasih, Haji. Persoalan dunia perbankan, itu kan persoalannya bisnis. Bisnis ya. Persaingan bisnis ini bisa saja kalau ada yang tahan dengan persaingan pasar keuangan dan perbankan itu, dia bisa maju, bisa bertahan dan bisa kolaps. Yang kedua, berkaitan dengan undang-undang perbankan itu, walaupun yang terakhir itu sampai Undang-Undang Perbankan 2014, sebenarnya antara yang konvensional dengan syariah itu nggak clear. Nggak clear ya? Belum tuntas? Belum tuntas. Jadi
Jadi kalaupun ada otoritas dari Majelis Ulama menyatakan bahwa tidak dibenarkan uang bank syariah itu melakukan investasi kepada atau penambahan modal kepada bank konvensional, itu juga mungkin masih ambigu ya. Kenapa selama ini juga bank konvensional juga memberikan investasi ke bank syariah? Bagaimana? Apakah takut uangnya bercampur? Siapa jamin uang hari ini di negara ini dengan sistem perbankan, undang-undang perbankan, sistem moneter perbankan di Indonesia itu, kalau antara yang syariah dengan yang ribawi dengan yang non ribawi itu tidak bercampur, nggak ada yang jamin. Sementara bank syariah juga kalau dia terikat dengan capital adequacy ratio yang 15% saja uang boleh ada di banknya masing-masing. Itu kan tiap hari harus melakukan clearing. 1 hari sampai 2 hari sekali itu harus melakukan clearing. Nah, uang itu siapa jamin tidak riba itu, tidak bercampur. Nah, oleh karena itu undang-undang perbankan di Indonesia ini juga belum memberikan jaminan terhadap antara yang ribawi dan non ribawi. Ya, artinya bank konvensional bisa menyertakan modalnya di bank syariah, tetapi bank syariah tidak bisa menyertakan modalnya di konvensional ya. Ya, selama ini kan kita lihat banyak bank yang membuka 2 pintu kan, antara yang konvensional bank syariah itu bank-bank nasional semua. Dia sampai ke Aceh itu aja di syariah dia. Walaupun yang punya bank itu juga kafir. Logikanya begini, Pak Dokter. Ada sebagian banker berpendapat begini. Orang Islam atau Muslim tidak bisa masuk restoran non-Muslim. Karena memang sudah jelas itu tidak boleh. Tapi non-Muslim boleh masuk di restoran Muslim. Karena halalnya. Karena makanannya halal. Nah, jadi ini kan sudah ada double standar yang ditetapkan oleh sistem perbankan dan moneter Indonesia ini. Termasuk kontrol dari Bank Sentral dan Kementerian Keuangan yang tidak clear. Dan negara ini juga bukan negara Islam. Ini negara Pancasila. Negara Islam seperti Malaysia, itu negara Islam. Pakistan negara Islam. Brunei Darussalam, Mesir. Mereka jelas uangnya kan. Nah, itu mereka juga hidup bank konvensional yang mungkin saja investasinya dari bank syariah. Itu kan karena uang ini menjadi nadinya perekonomian. Kalau begini terus-menerus, hari ini ya kita tahu kemiskinan di Aceh baru masih 14,7%, pengangguran 174.000 orang. Itu tingkat pertumbuhan ekonomi cuma 4,3, udah itu inflasi 2,7 dan lain-lain sebagainya yang menjadi problem. Karena apa? Bukan inflasi ditekan itu. Inflasi uang itu tidak beredar di masyarakat sehingga masyarakat tidak mampu melakukan geliat ekonomi. Nah, kalau praktek-praktek seperti ini terjadi keributan, masalah uang dan bahkan nanti akan mencabut itu. Saya pikir ini kan persoalan politis saja, keinginan politiknya. Sama juga seperti tadi. Kenapa? Karena dianggap penduduknya banyak Muslim, maka dilabelkan bank menjadi syariah. Ini menarik, Pak. Ini Pak Dokter. Kalau saya tidak salah menerjemah, hadirnya BPR atau BPS itu kan paling tidak untuk memutus mata rantai birokrasi dari bank konvensional maupun bank syariah. Tapi mayoritas itu di samping milik swasta juga ada milik pemerintah. Kenapa? Rata-rata milik pemerintah itu selalu kolab dan rugi. Disebutkan juga ini hampir karena ini bagian dari BUMD ya. Di hampir semua daerah. Saya baca, saya riset di Sulawesi juga BPR milik pemerintah kolab. Di Jawa Barat kolab dan di Aceh juga ini mau kolab. Ada istilah bahwa BUMD ini menjadi sapi perah gitu. Mungkin seperti itu, tapi persoalannya saya akan membagi dulu. Bank itu ada bank sentral, ada bank umum. Bank umum itu nanti ada yang devisa, ada yang masih belum devisa. Ada BPR. BPR itu adalah bank yang punya permodalan pendiriannya lebih rendah dari bank umum. Nah, kalau beberapa BPR yang secara nasional mungkin di Sulawesi, mungkin di Padang juga di Jawa itu kolab karena persaingan.
persaingan perbankan itu juga diikat oleh aturan-aturan perbankan. Nah, ini yang kadang-kadang mereka tidak mampu hadapi. Nah, permodalan yang di sini bisa jadi ini efisiensi kalau yang mengelola itu pemerintah. Kalau yang swasta mungkin dia berpikir profesional, harus mengejar berapa target-target per hari, per bulan, per minggu, per tahun, per 6 bulan. Itu kan mereka hitung berapa harus mengejar keuntungan yang harus mereka peroleh. Karena itu kan bisnis keuangan, bukan bisnis barang ini. Ya, artinya yang baru muncul kali ini di permukaan BPR milik pemerintah daerah, yaitu milik pemerintah Aceh Utara. Dan ini mulai dari 2016 ini selalu rugi. Suntik modal ada rugi terus, gitu kan? Iya, saya pikir ini kan persoalan persaingan. Persaingan di samping itu mungkin inefisiensi. Itu BPR itu dimanfaatkan oleh beberapa pemangku kekuasaan untuk memanfaatkan, bisa saja dia pinjam tapi nggak kembalikan. Ada beberapa peminjam yang tidak kembalikan. BPR itu kan tingkat keuntungannya lebih kecil dibandingkan bank umum. Jangankan bank BPR, setingkat BPR, bank umum setingkat Bank Aceh juga kalau laporannya rugi karena setiap tahun juga diinjeksi oleh pemerintah Aceh ratusan juta. Sementara yang terjadi bank itu wangi kan, rapi kan, borju, perlente. Apa kita percaya rugi? Kalau di BPR mungkin dia berhubungan dengan masyarakat kelas bawah, lebih rendah lagi. Yang mungkin tidak terjangkau oleh bank umum itu masuk BPR. Termasuk di pasar-pasar tradisional, di kampung-kampung. Apalagi hari ini di pasar-pasar tradisional dan di kampung-kampung itu, peran BPR sudah semakin kecil karena mungkin ada faktor birokrasinya tadi. Bank 47 itu lebih cepat. Rentenir ya. Rentenir. Ya itulah paling tidak hadirnya BPR itu untuk salah satunya untuk memotong mata rantai rentenir gitu. Ya, tapi ternyata rentenir Aceh hari ini tumbuh subur. Bahkan banyak rakyat yang terancam hartanya, tanahnya, rumahnya direbut oleh rentenir. Ada kerjaan baru dari Pak Kecil yang ada di Aceh hari ini. Terlepas tadi masih ada dualisme regulasi, baik dari Bank Sentral maupun dari OJK gitu ya. Persoalan penyertaan modal tadi lah, seperti yang di ultimatum dalam tanda petik oleh PJ Bupati Aceh Utara, bahwa mereka hanya butuh 1 sampai 6. Jika tidak, mereka akan tarik duitnya yang 2, sekian triliun penyertaan modal di Bank Aceh. Apa bisa semudah itu? Tidak semudah itu. Enggak semudah itu ya. Itu mungkin kertak sambal. Emosi kan. Karena enggak dilayani untuk menambah injeksi modal ke BPR itu, mereka akan ancam tarik. Itu kan terlalu banyak persoalan yang harus dia selesaikan. Baik secara administrasi, manajemen, ketentuan hukum yang berlaku antar Pemda dengan Bank Aceh itu juga terikat dengan berbagai kontrak kan. Tidak semudah yang dia ucapkan. Apalagi dia cuma PJ. Mana ada keputusan PJ yang jangankan bank, rakyat aja belum tentu dengar PJ. Sama dengan PJ di mana-mana juga begitu. Namanya juga pejabat gitu ya. Pejabat. Jadi kalau ini kita mereka-reka Pak Dokter. Kalau gitu ada apa di balik pernyataan dari PJ Bupati Aceh Utara ini? Mungkin dia tahu ada persoalan di Bank Aceh itu yang dia tahu persis. Dia tahu persis ada persoalan termasuk penyertaan modal dari masing-masing kepala daerah itu kan. Apalagi mungkin ada persoalan dengan sirkulasi uang yang alasan mereka supply CSR yang berkurang. Iya, nah, itu memang di mana-mana kita tahu. Suplai CSR dari Bank Aceh itu minim sekali. Sudah dia buat CSR umpamanya tanam bawang di PD, dia ekspos besar-besar, hasilnya kita juga nggak tahu kan. Di Aceh Jaya juga begitu. Jadi di Aceh Barat begitu. Tapi mungkin juga dia tahu dari uang CSR bisa dimanfaatkan, tapi tidak diberikan, atau dari uang-uang, saya pikir selama ini kan juga di Bank Aceh itu banyak uang rekening misterius yang ratusan, yang triliunan, yang miliaran. Mereka tahu. Jadi kalau itu tidak diancam ambil, diancam
tarik itu kan ya saya pikir cuma. Oke, kalau begitu katakanlah ancaman itu. Sekarang sudah ada ketentuan seperti yang saya baca tadi ya. Dari OJK, dari Dewan Syariah. Sebaliknya, jika misalnya Bank Aceh menabrak aturan ini, sudah jelas-jelas mengatakan tidak boleh dari Bank Syariah ke Bank Komersial. Konsekuensi hukum apa yang akan dialami oleh Bank Aceh? Kemungkinan kepercayaan publik kurang. Atau minimal kepercayaan masyarakat Aceh Utara juga. Apa tidak ada konsekuensi hukum lain misalnya melanggar aturan main misalnya kan bisa kena dia kan? Baik, kalau memang serius mereka ingin tarik ya perjuangkan secara betul, secara hukum. Jangan juga mereka melabrak hukum. Enggak, maksud saya ini Bang Aceh nih. Bang Aceh ini udah tahu dia bahwa aturan regulasi OJK dan Dewan Syariah ini Bank Syariah harus menyertakan modal ke Bank Syariah, tidak ke bank konvensional. Tapi artinya kalau Bang Aceh misalnya menabrak anggaran ini, dia suntik penyertaan modal yang memang jelas-jelas melanggar aturan. Konsekuensi apa yang akan dialami oleh Bang Aceh? Saya pikir kecil konsekuensinya. Kecil ya? Kecil. Tapi Biren itu ditangkap tuh. Ditangkap mungkin sudah ada persoalan lain mungkin berkaitan dengan uang yang dimanfaatkan. Kalau itu dimanfaatkan untuk menyelamatkan bank ini mungkin juga orang tidak ribut. Ini karena mungkin dimanfaatkan ke tempat lain, atau kredit-kredit yang tidak selayaknya dikeluarkan, ya keluarkan. Tapi ini kecil, tapi karena itu kan urusan antar bank dengan bank, kan? Tidak dengan masyarakat. Karena kalau berhasil disuntik, hidup kembali BPR itu mungkin dia bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tapi kalau enggak ya konsekuensinya tutup kan. Kolab yang tadi itu. Sekarang ada Bank Nasional juga. Nah, ada alasannya legal opinion dari salah satu kantor hukum dan juga dari Dewan Syariah Aceh yang ditantangkan oleh Profesor Rizal yang memang berpijak pada Dewan Syariah ini dan ketentuan dari OJK. OJK sendiri pun menyebut bahwa dari bank sesuai dengan peraturan yang mereka buat dari syariah itu tidak bisa kok. Jadi bank BPR ini harus dikonversi dulu gitu. Iya, konsisten aja lah. Jangan seolah-olah itu jadi alasan untuk tidak mau membantu. Kalau itu jadi alasan tidak mau membantu, apakah sudah konsisten dengan syariah? Ya kalau enggak ya suntik saja kan. Persoalannya nanti kalau tidak sesuai ya diperbaiki. Apakah nanti sesudah disuntik dana itu minta supaya berganti menjadi syariah? Bisa saja mereka mau kan, karena menghidupkan kembali bank itu. Atau sebaliknya, konversi dulu baru disuntik. Jadi semuanya aman. Itu karena ini ada peraturan OJK tadi kan. Learning by doing gitu. Gitu. Untuk menyelamatkan saja kan. Saya pikir sambil bekerja belajar terus, diperbaiki terus semua. Bisa saja itu dilakukan. Nah, itu kan nggak kaku sekali saya pikir. Ya, 2019 Bupati Muhammad Taib atau Cik Mat juga mengeluarkan kanun penyuntikan modal ya. Untuk Bank Syariah itu sampai 20 miliar. Tapi ya begitu-begitu terus gitu. Nah, ini kasus persoalan kalau seandainya memang sudah berulang kali inefisien, saya pikir bisa saja. Saya pikir tidak perlu diselamatkan lagi daripada rugi terus-menerus. Ya. Lebih baik buat aja yang baru gitu. Buat saja yang baru. Itu diberangus saja kan. Ya. Tapi yang penting asetnya masih ada. Kan itu. Dari 2013 itu. Iya. Selalu. Ini sudah 10 tahun kan. Iya. Sudah 10 tahunnya kalau seperti itu saja kan sama juga kita kasih makan orang ternyata orangnya nggak pintar-pintar gitu. Nggak belajar, nggak mau belajar. Jadi ya udah tak apa diselamatkan lagi. Saya pikir itu rasional bisnis itu harus jalan. Harus jalan. Ya, artinya mungkin saja konsekuensi dari pernyataan PJ Bupati itu kalau tidak disuntik mungkin dia bubarkan juga. Ya. Saya mengutip pendapat dari pimpinan LPS Pusat, beberapa di antaranya. Beliau menyatakan bahwa banyaknya yang kolab BPR itu selain daripada persoalan sumber daya manusia, juga soal tata kelola. Kalau soal aset atau soal modal itu katanya fleksibel. Tapi banyak pun modal, kalau SDM-nya, kalau tata kelolanya terlalu tinggi intervensi dari penguasa, ini juga tidak ini. Itu problem serius memang di mana-mana. Gitu kalau bisnis milik pemerintah ya persoalannya SDM. SDM SDM yang tidak profesional,
tidak bekerja sebagaimana mestinya, tidak mengikuti aturan, tidak mengejar target ataupun tidak punya perencanaan yang matang. Umpamanya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu apa yang harus dia kejar. Karena mereka merasa bahwa tidak bekerja secara serius, dapat gaji ngapain serius sekali. Beda dengan swasta. Bisa saja dia di resign. Kalau di milih negara pemerintah ini, itulah yang menjadi penyakit SDM yang tidak pernah takut terhadap persoalan resign itu. Di mana sebenarnya tanggung jawab dari OJK terhadap kasus di Aceh Utara ini, di Biren? Di mana saudara? Ya berarti mereka nggak mengawasi secara maksimal. Tidak maksimal pengawasan. Tidak maksimal. Jadi saya pikir OJK sebagai lembaga yang didirikan sesudah Undang-Undang Perbankan tahun berapa ya? Yang terakhir itu seharusnya maksimal bekerja, mereka mengawasi. Ini kan tanggung jawab mereka di samping tanggung jawab Bank Sentral. Karena Bank Sentral juga mengawasi. Seperti ada setoran, ada clearing setiap hari atau 2 hari sekali. Itu kan cara kontrol dari Bank Sentral. Nah, OJK tidak terikat dengan itu, tapi dengan manajemen dan kinerja profesional dari sumber daya manusia sebab yang ini, bekerja di sebab ini kondisi ini bukan baru terjadi kan. 2022 lalu, salah satu anggota DPD RI asal Aceh justru datang ke OJK, ada 2 yang belum syariah. Satu di Aceh Besar, satu di Aceh Utara. Dia mendorong agar segera dikonversi. Jadi sinyal itu sebenarnya udah ada sejak 2 tahun lalu. Sudah ada sejak itu, tapi berarti jangan sampai juga Pak Haji bilang OJK anfaedah kan. Jadi mereka itu untuk apa juga mereka jadi lembaga yang ditugaskan untuk mengawasi jasa keuangan, tapi mereka tidak bekerja secara maksimal. Ada yang sudah dapat warning tapi mereka abaikan saja dan tidak peduli ya. Untuk apa juga ada mereka di sini kan. Jadi mereka juga menerima fasilitas negara, gaji dari negara untuk mengurus hal-hal yang seperti itu. Sepertinya kesannya tidak menjemput bola ya. Ada menu OJK ini masak, dia nggak pernah mau ini ya. Terkesan seperti itu ya. Mungkin apa memang regulasinya seperti itu? Kita dianggap kecil sekali urusan itu kan, dia nggak peduli. Dia cari yang besar-besar aja. Itu kan sekarang orang cari yang besar-besar itu kan, kalaupun konsekuensinya BPR itu ditutup, dia pikir nggak ada pengaruh bagi dia kan. Dia merasa sebagai lembaga nasional kan. Ini kan BPR kecil tingkat daerah. Nah, hari ini BPR Aceh Utara itu atau dulu namanya Sabim Sampe sudah di take over oleh stafnya dari LPS dari pusat. Pengurus-pengurus yang lama sudah dinonaktifkan, sekarang dikelola. Menurut Pak Dokter, kira-kira nanti kemana nih muaranya? Apa yang akan dilakukan oleh LPS biasanya itu ketika dia men-take over salah satu bank ataupun BPR ini? Mungkin ada tindakan penyelamatan atau ada klinisnya dulu. Kalau dia lihat tidak memungkinkan untuk diselamatkan, mungkin ya disuntik mati juga. Dan itu sudah banyak kejadian itu ya. Iya. Seperti yang saya riset itu setahun bisa 7-5 di seluruh Indonesia rata-rata kena. Karena persaingan bisnis keuangan kan. Bisnis bank itu kan bisnis keuangan, bukan bisnis barang. Di tengah sistem digital seperti ini, apakah memang masih sangat penting untuk mempertahankan BPR apalagi milik pemerintah yang kita kenal sebagai sapi perah itu? Saya pikir tunggu waktu saja lah. Karena sekarang ini semua sudah pakai digital ya. Jadi semua dengan jari itu semua berjalan secara lancar kan. Nah, untuk mungkin kalau BPR itu untuk masyarakat kelas bawah, masyarakat akar rumput yang mungkin jarang menggunakan digital, masih mau dia mempersoalannya. Hari ini juga ada persaingan, meskipun tidak digital, ternyata yang non bank itu lebih cepat cairnya. Masyarakat kan nggak mau terlalu rumit dengan berbagai urusan administrasi, birokrasi dan lain sebagainya. Online segala macamnya. Iya, walaupun banyak yang terjebak sesudah itu, baik pinjaman online maupun tengkulak itu, mereka untuk penyelamatan pertama, saya pikir itu yang paling cepat, itu yang dia rebut. Rasional, sederhana masyarakat mau cepat ada uang.
Karena apakah dia bisnis, apa dia jualan, atau dia berutang, atau mungkin kepentingan mengawinkan anak, sekolah anak, dia kan perlu uang cepat. Nah, mungkin di BPR itu karena administrasi, birokrasi yang terlalu berbelit-belit, meskipun kita masuk BPR boleh pakai sendal umpamanya, enggak masalah bagi mereka. Tapi ternyata sesudah berulang kali enggak dapat, diambil yang lebih cepat. Nah, ini dari rekam jejak digital yang saya baca mulai dari 2016 terus merugi sampai hari ini. Terlepas adanya polemik soal penyuntikan modal tadi. Pak Dokter, kira-kira menurut Pak Dokter bisa nggak aparat penegak hukum masuk? Ada apa nih sebenarnya? Kalau itu mungkin kita bicara hukum, mungkin apakah ada laporan ya? Apakah kalau sudah merugikan masyarakat nggak perlu ada laporan masyarakat, bahwa kalau itu sudah merugikan dan itu yang melakukan kesalahan adalah manajemen atau pengelola, ya saya pikir bisa masuk ya? Bisa langsung masuk karena ini menyangkut dengan uang masyarakat, uang negara mungkin dan lain sebagainya. Karena rugi terus kan? Ya, kan nggak tahan juga orang memelihara yang sakit itu kan. Memang Aceh Utara ini unik, dulu ada uang ambil masukin bank Mandiri Jelambar. Orang miskin yang kemiskinan ketiga tertinggi di Aceh, di Aceh Utara. Sesudah Subuh Salam, Singkil, Aceh Utara. Harusnya lebih produktif lah ya. Karena ada resource yang dikelola selama ini. Uang banyak. Baik Pak Dokter, saya kira pembahasan kita malam ini seperti biasa, sahabat sisi lain, saya tidak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan. Anda lah yang paling berhak mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan, dari apa yang kita bicarakan. Mudah-mudahan pembicaraan saya dengan Dr. Taufik Abdul Rahim malam ini memberi manfaat bagi Anda dan setidaknya mendapatkan informasi dan pengetahuan. Terima kasih Pak Dokter. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.